Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya pada hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ubaidillah Badrun melaporkan Kaisang dan Gibran ke KPK. Ubaidillah Badrun telah melaporkan Kaisang dan Gibran Rakabuming ke Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alat bukti yang kuat, hanya berdasarkan hasil dugaan saja. Alasannya, Ubaidillah melaporkan Gibran dan Kaisang bisa meminjam uang sebesar 98 miliar. Padahal orang lain tahu bahwa usahanya hanya menjual nasi pisang goreng dan juga menjual martabak. Tidak mungkinlah dia bisa meminjam uang tersebut sehingga sebesar itu. Ada dugaan uang tersebut, 98 miliar tersebut adalah uang Presiden Joko Widodo, mungkin untuk memodali usaha Kaisang dan Gibran Rakabuming. Mungkin dugaannya uang itu adalah uang dari korupsi juga. Lapor Ubaidillah Badrun sedang diperiksa KPK. Apa berita bohong atau tidak tahu kita. Kalau benar nanti tentu KPK mengusut Kaisang dan Gibran. Tetapi bila tidak terbukti, Ubaidillah dapat dilaporkan ke polisi melakukan pencemaran nama baik, melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya 9 bulan dan dapat diterapkan Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya selama 6 tahun. Apa motivasi Ubaidillah baru melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK? Ada 3 dugaan, yaitu ingin merusak nama baik keluarga Joko Widodo, karena keluarga Joko Widodo termasuk keluarga yang berhasil dan keluarganya baik semua, dan baik dari segi kepemimpinannya dan segi usaha anak-anaknya cukup baik sehingga mungkin dia iri melihatnya. Dan 2, untuk mencari nama baik agar terkenal langsung untuk seluruh wilayah Indonesia ini. Dengan dia melaporkan Ubaidillah dengan melaporkan Kaisang dan Gibran tersebut, tentu namanya sudah terkenal di seluruh Indonesia ini. Hampir semua mengetahuinya. Padahal waktu dia sebagai dosen di UNJ Universitas Jakarta tersebut, orang tidak ada yang mengenal namanya. Tetapi sekarang dengan dia melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK, langsung namanya menonjol sampai seluruh masyarakat Indonesia mengetahuinya. 3, mungkin dugaan saya ada dia ingin mencalonkan presiden karena pemilu sudah dekat tahun 2024. Mungkin dia merasa cukup kuat juga dia, karena dia seorang dosen peneliti dan juga pendidikan doktor dia, sehingga dia merasa pantas untuk jadi presiden. Karena untuk calon presiden ini sudah mendekat untuk masa pemilu tahun 2024 ini, sudah akan dilakukan pemilihan presiden seluruh presiden Indonesia. Mungkin ini ancang-ancangnya ada 3 masalah ini, makanya dugaan kita alasannya mungkin melaporkan Kaisang dan Rakabuming itu ke KPK. Ada 3 motivasi tersebut. Harapan saya, kalau Ubaidillah ingin berpolitik dan terkenal namanya dan menjadi presiden, bermain baik, yang seharusnya Ubaidillah bermain yang baik saja, jangan merusak nama baik keluarga Joko Widodo yang berakibat bisa terjadi malah sebaliknya Ubaidillah jadi tersangka nantinya. Jadi itulah yang saya lihat permasalahan Ubaidillah tersebut, di mana dia melaporkan Kaisang dan juga Rakabuming ke KPK yang menyatakan dia hanya tukang jual
goreng pisang, dan juga martabak bisa meminjam uang sampai 98 miliar tersebut. Diduga tidak mungkin itu dilakukan. Kalaupun dilakukan itu sama juga orang itu nanti melakukan kesalahan. Ada dugaannya mungkin uang tersebut adalah uang daripada Presiden Joko Widodo, mungkin hasil dari korupsinya dilakukan sehingga dia bisa memberikan uang sebesar itu untuk membuka usaha daripada anaknya tersebut sehingga sampai besar. Jadi dugaan-dugaan yang tidak benar itu tidak tepat. Apalagi waktu dia melaporkan Kaisang dan Gibran tersebut ke KPK, di mana dia tidak punya data yang akurat untuk dilaporkan kepada KPK. Yang dia hanya menyatakan yaitu urusan KPK nanti mencari data-datanya. Ya tidak bisa kalau kita melaporkan seseorang harus cukup data-datanya dan valid. Dan yang berakibat kalau nanti tidak terbukti laporannya tersebut, maka Ubaidillah Badun tersebut bisa menjadi tersangka karena dia sudah merusak nama baik daripada Gibran dan Raka Buming tersebut yang melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukuman 9 bulan dan dapat diterapkan Undang-Undang ITE yang ancamannya selama 6 tahun. Jadi harapan saya kalau Ubaidillah ingin berpolitik dan terkenal namanya dan ingin menjadi capres, bermain yang baik saja, jangan merusak nama baik keluarga Joko Widodo yang berakibat bisa terjadi masalah malah Ubaidillah nanti yang jadi tersangka dan masuk ke penjara. Sekian dan terima kasih.